Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari Sophia yang sudah mengizinkan saya untuk bercerita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Minda Mintrova. Saya dari kelas BKC 2023 dengan jurusan Psikologi, Bimbingan dan Konseling. Di sini saya bersama dengan teman saya atas nama Sophia Hartati Simorangkir. Baik, terima kasih. Sekian dari perkenalan dari kami. Sebelum saya memulai pembahasan materi saya pada malam ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak karena berkat cinta kasih Tuhan kami bisa berkumpul kembali di sini Bapak untuk membahas bahwa kami percaya kepada Tuhan dengan iman kami Tuhan, bahwa anugerah Tuhan dapat menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan materi saya mau bertanya nih kepada Sophia. Sophia percaya nggak kepada Tuhan? Ya, saya percaya. Nah, kalau Sophia percaya nih kepada Tuhan, apakah Sophia yakin nantinya akan masuk surga? Ya, saya yakin. Lalu, apa alasan Sophia kalau nantinya kamu bakal masuk surga? Karena saya percaya kepada Tuhan, timbulnya iman yang kuat, bahwasanya Tuhan itu akan menyelamatkan kami. Baik, terima kasih buat Sophia. Nah, di sini saya akan membahas tentang 4 topik gambar, yang dimana gambar pertama itu menjelaskan tentang dosa memisahkan manusia dari Allah. Gambar kedua, usaha manusia sia-sia. Gambar ketiga, Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Dan gambar yang terakhir yaitu percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman manusia. Nah, saya akan membahas dari gambar yang pertama. Sama-sama kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa gambar pertama itu tentang dosa memisahkan manusia dari Allah. Mari sama-sama kita lihat ada 3 elemen di sini, yang dimana gambar pertama itu ada manusia, yang mana manusia ini adalah mengilustrasikan tentang dosa dari pemisahan manusia dari Allah. Nah, manusia ini menunjukkan ibaratnya itu seperti saya, kamu, dan kita semua yang ada di dunia ini, yang dimana manusia adalah manusia yang berdosa yang telah melakukan kesalahan. Nah, di dalam gambar manusia tadi ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama, semua orang telah berbuat dosa, yang dimana ayat ini menceritakan tentang menegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, upah dosa itu mati, Roma 6 ayat 23. Ayat ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari dosa adalah kematian baik secara fisik maupun non spiritual. Nah, yang ketiga, hukuman itu pasti, Ibrani 9 ayat 27. Ayat ini menekankan bahwa hukuman itu atas dosa adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat dihindari. Nah, lalu ada dosa dan ada lautan api, yang dimana ada lambang api di dalamnya. Nah, ada pun di sini representasi dosa dalam bentuk api ataupun simbol api yang menggambarkan hukuman atau sering yang kita sebut dengan neraka. Nah, di dalam lautan api tadi, di dalamnya terdapat ayat Alkitab, di mana terdapat Wahyu 21 ayat 8 yang berbunyi, tetapi orang-orang yang penakut, orang-orang yang berbuat keji, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang pembunuh, orang-orang yang cabul, orang-orang ahli Taurat, ahli sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, lalu ada Allah. Allah inilah menjadi meskipun adanya konsekuensi dosa, Allah tetap menjadi pusat utama dari segala sesuatu dan mungkin menunjukkan harapan akan keselamatan melalui Dia. Nah, apakah sampai di gambar pertama tadi sudah mengerti? Ya, saya mengerti. Baik, terima kasih kepada Sophia. Saya lanjut kepada gambar yang kedua, yaitu tentang usaha manusia sia-sia. Nah, tidak berbanding jauh dari gambar yang pertama tadi, di sini juga ada 3 elemen yang ada di dalamnya. Tapi yang membedakannya itu apa? Nah, apa sih makna dari gambar yang kedua ini? Nah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada manusia. Nah, manusia ini tadi yang seperti saya sebutkan di gambar pertama tadi, bahwa manusia itu adalah kita, orang yang berdosa. Nah, di dalam manusia tadi terdapat ada 3 poin yang di dalamnya. Nah, yang pertama itu menunjukkan semua orang telah berdosa. Ini berarti bahwa kita semua telah melanggar hukum Allah dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, upah dosa itu mati. Yang di dalamnya ada Ibrani 9 ayat 27. Ini berarti bahwa tidak ada jalan untuk berarti akibat dari dosa kita adalah kematian kita sendiri. Nah, yang ketiga, hukuman itu pasti. Terdapat dalam Ibrani 9 ayat 27. Ini berarti bahwa tidak ada jalan untuk menghindari hukuman atas dosa kita kecuali melalui kasih karunia Tuhan. Selanjutnya menunjukkan usaha untuk mencapai keselamatan tadi. Apa sih untuk mencapai keselamatan kita tadi? Ada 4 caranya, yaitu amal, pendidikan, hidup yang baik, dan agama. Tapi yang perlu kita garis bawahi, semua usaha yang kita lakukan ini adalah sia-sia. Karena apa? Karena tidak dapat menghapus dosa kita atau menyelamatkan manusia dari hukuman tadi yang disebut dengan neraka. Nah, lalu ada simbol lautan api yang dimana terdapat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil dari usaha manusia, tetapi itu semua dari anugerah Allah ataupun keselamatan dari Allah. Nah, lalu ada Allah di sampingnya, itulah menjadi poin utama dalam hidup kita, yang mana menggambarkan hukuman kekal bagi yang tidak percaya kepada Allah, yang percaya kepada Allah. Nah, apakah sampai sini Sophia mengerti? Ya, saya mengerti. Terima kasih buat Sophia.
kita lanjut kepada gambar yang ketiga, yaitu membahas tentang Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Nah, tidak berbanding jauh dari gambar pertama dan gambar kedua tadi, gambar ketiga ini juga sama bahasanya, tapi ada yang lebih diperjelas lebih lagi. Nah, kita akan bahas per setiap per elemennya. Yang pertama tentang manusia. Manusia tadi manusia yang berdosa seperti kita semua yang ada di dunia ini, dan terdapat di dalamnya yaitu 3 poin di dalamnya tadi. Yang pertama ada semua orang telah berbuat dosa. Roma 3:23 menyatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, upah dosa itu mati. Roma 6:23 yang menyatakan bahwa jurang tersebut melambangkan kematian yang merupakan upah dosa dari Roma 6:23. Lalu ada hukuman itu pasti. Hukuman akan dosa itu adalah pasti, terdapat dalam Ibrani 9:27. Nah, adapun jembatan keselamatan yang dimana dilambangkan dengan tanda salib. Tapi sebelum itu saya akan membahas yang ada di dalamnya, itu ayat Alkitab Yohanes 14 ayat 6 menyatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, lalu ada tadi melambangkan dengan tanda salib. Apa sih maksud dari tanda salib tersebut? Nah, tanda salib tersebut di tengah jembatan melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, lalu terdapat di dalamnya ada amal, pendidikan hidup yang baik dan agama, seperti yang saya katakan di gambar yang kedua tadi, bahwa elemen-elemen ini menunjukkan bahwa meskipun penting memang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi itu bukan berarti menjadi petanda bahwa kita itu akan diselamatkan. Karena apa? Karena hanya melalui iman kita kepada Yesus Kristus, manusia bakalan diselamatkan oleh Allah. Nah, lalu di bawah tadi ada disimbolkan dengan api ataupun neraka. Nah, api di bawah jurang melambangkan neraka, tempat hukuman bagi mereka yang tidak menerima Yesus Kristus ataupun sebagai juru selamat mereka. Nah, terdapat di dalamnya Efesus 2 ayat 8-9 tadi, yang dimana menyatakan karena kamu diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan karena hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah, bukan karena perbuatanmu baik, yang dimana semua itu akan menjadikan seorang diri tadi memegahkan dirinya. Nah, lalu di dalam Alkitab tadi tersebut ada juga dikatakan Wahyu 21 ayat 8 tadi, yang dimana menyatakan tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi bagi orang-orang yang keji, orang-orang yang cabul, orang-orang yang pendusta, orang-orang penyembah berhala, syirik, dan yang lain, itulah dimasukkan ke dalam lautan yang menyala-nyala dengan api atau belerang, itulah yang disebut dengan kematian kedua, atau sering kita dengar bahasanya itu yaitu masuk neraka tadi. Nah, lalu terdapat di dalamnya 1 Korintus 5 ayat 3-4 di atas tanda salib tadi itu yang menjelaskan tentang Kristus mati karena dosa kita, dikuburkan, dan lalu bangkit pada hari ketiga. Nah, lalu terakhir yang dimana menjadi poin utama kita itu adalah Allah. Allah berada di atas jembatan tadi, menunjukkan bahwa Dia adalah sumber keselamatan kita, dan bahwa melalui Yesus Kristus manusia dapat memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Bagaimana Sophia sampai sini mengerti? Baik, terima kasih kepada Sophia. Saya lanjut kepada gambar yang keempat, di mana tentang percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Nah, tidak jauh terbalik dari gambar 1, 2, dan 3, dan 4, tapi ini lebih memperjelas lagi supaya kita lebih meyakinkan diri kita untuk kita beriman kepada Tuhan. Nah, gambar yang akan saya bahas yaitu ada gambar manusia. Manusia tadi mewakili manusia yang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Lalu ada Tuhan Yesus yang terletak di atas manusia, menunjukkan bahwa Dialah jalan menuju keselamatan tadi. Lalu ada 1 Korintus 15 ayat 3-4 yang saya jelaskan tadi, bahwa Kristus mati karena dosa kita, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Lalu ada Allah di samping manusia tadi yang menunjukkan bahwa Yesus adalah perwujudan Allah di bumi ini. Lalu di bawahnya ada manusia dan garis strip mendengar. Sama-sama seperti kita lihat di dalam buku kita ini, bahwa setelah manusia mendengarkan firman Tuhan, berarti menunjukkan pentingnya mendengar dan menerima firman Tuhan tersebut. Lalu ayat-ayat Alkitab di dalam tadi ada 3 poin yang seperti yang saya katakan, semua orang telah berbuat dosa, upah dosa itu mati, hukuman itu pasti. Nah, lalu ada garis penghubung bahwa dia itu percaya dan menerima Tuhan Yesus, yang dimana terdapat di dalamnya juga ada simbol Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu ada amal, pendidikan, hidup yang baik, dan agama, menunjukkan bahwa iman Kristus kita kepada Tuhan bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti apa? Seperti yang saya katakan, bahwa ada amal, pendidikan, hidup yang baik, dan beragama. Nah, lalu setelah dia mendengar, percaya, dan menerima, lalu adalah orang setelah dia percaya dan menerima kepada Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia bakalan memiliki hidup yang kekal dan terbebas dari hukuman. Terdapat dalam Yohanes 5 ayat 24 tadi, dia mempunyai hidup yang kekal. Lalu yang kedua, dia tidak turut di dalam hukuman. Dan yang ketiga, sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Yang maksudnya di mana menunjukkan bahwa iman kepada Yesus membawa perubahan hidup yang kekal kepada kita. Nah,
Apa sih kesimpulan dari gambar tersebut? Dia menggambarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, melalui kebangkitannya dan kematiannya. Dia menawarkan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepada Dia. Nah, iman kita kepada Tuhan Yesus bukan karena keyakinan intelektual begitu aja, tetapi juga perubahan hidup yang nyata yang diwujudkan dalam amal, pendidikan, perbuatan yang baik, dan hidup beragama. Nah, sekian dari pemaparan 4 materi gambar dari saya. Bagaimana Sophia? Apakah sudah memahaminya dan lebih mempercayai kepada Tuhan? Yes. Oke, baik, terima kasih kepada Sophia. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan akhiri dengan, atau kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah berkumpul kembali Bapa. Di sini kami membahas, kami percaya dengan iman kami bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, satu-satunya. Tuhan berkati kami Bapa, biarkan kami berkembang, bertumbuh hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.